Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang baik. Saudara, fenomena Son Horeg memicu kontroversi di tengah masyarakat. MUI Jawa Timur mengharamkan, Polda Jatim ikut melarang. Namun Son Horeg tetap dinanti masyarakat. Izin keramaian dengan Son Horeg bulan Agustus menumpuk di kepolisian. Son Horeg dicintai, namun sekaligus dibenci. Lantas bagaimana agar hiburan Son Horeg tetap bisa digelar tanpa merusak bangunan, kesehatan, dan moral? Kita akan membahasnya selama 60 menit ke depan bersama saya Pia Mediana dalam Sapa Jumpa. Son Horeg antara hiburan rakyat dan fatwa haram. Saat ini saya sudah bersama dengan dua narasumber sekaligus. Yang pertama adalah Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Jember, Kiai Haji Abdul Haris. Assalamualaikum, Yai. Apa kabar hari ini? Waalaikumsalam, baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah bergabung di Sapa Jember. Kemudian bergabung juga Ketua Jember Sound System Community CSSC, Mas Arief Sugiartani. Assalamualaikum, apa kabar Mas hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Baik, sehat. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung di Sapa Jember. Pembahasan kita soal Son Horeg ini tidak hanya hangat, tetapi sudah memanas begitu ya. Apalagi memasuki bulan Agustus, hajatan bangsa, karnaval di mana-mana, pesta rakyat. Tentu Son Horeg ini jelas menjadi polemik lagi begitu. Saya akan ke Kiai Haris dulu. Yai, banyak masyarakat yang menganggap atau menafsirkan bahwasanya fatwa haram MUI ini meliputi seluruh aktivitas dari Son Horeg. Mungkin bisa dijelaskan lebih rinci lagi di mana sebenarnya poin utama nilai haram yang termuat dalam fatwa tersebut. Ya, terima kasih Mbak Pia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menegaskan terlebih dahulu bahwa fatwa haram yang dikeluarkan oleh MUI Jawa Timur itu tidak datang ujuk-ujuk. Okay. Tidak datang kemudian tanpa pertimbangan, tanpa kajian akademis dan seterusnya. Kami berdasarkan fakta dan data. Fakta kebetulan kami dari MUI Kabupaten Jember itu membentuk tim, Mas Arief. Membentuk tim dari kalangan muda itu. Kalau seandainya ada pertunjukan Son Horeg, mereka datang. Itu sampelnya kami 4 kecamatan. Ini ada naskah akademik yang itu banyak sekali ya, sampai tebal begini. Ini yang kemudian dijadikan sebagai pertimbangan untuk yang kajian lapangan itu memang dari Jember. Yang intinya itu adalah ketika kemudian dari fakta di lapangan kita temukan ketika Son Horeg itu kemudian dilaksanakan, maka di situ itu sepertinya tidak bisa dipisahkan dengan mohon maaf buka-buka aurat, kemudian ikhtilat atau percampuran laki-laki perempuan, kemudian mohon maaf kadang-kadang minum. Kemudian juga kadang tawuran Mas Arief ya. Tawuran karena mungkin ya memang ada yang minum dan seterusnya kesenggol dan kemudian ada ketersinggungan dan bisa jadi begitu. Itu fakta-fakta yang kita temukan di lapangan. Jadi illatul hukmi, jadi kalau hukum itu kalau seandainya kita menetapkan sesuatu itu berdasarkan illatul hukmi, sebab alasan kenapa hukum itu kok kemudian ditetapkan. Jadi alasan yang pertama itu seperti itu. Son Horeg seakan-akan sudah talazum merupakan sebuah keniscayaan apabila Son Horeg itu kemudian dilaksanakan ada hal-hal yang berbau kemaksiatan itu seperti itu. Yang kedua, kami tidak hanya berdasarkan fakta di lapangan tapi berdasarkan data. Nah, untuk data itu ini juga ini agak ngeri. agak ngeri. Ini adalah salah satu paparan yang disampaikan oleh Profesor Dr. Nilo Purnami dan seterusnya itu adalah merupakan dosen UNER, profesor, dokter, itu spesialis THT dan juga kemudian itu merupakan salah satu direktur salah satu bidang di Rumah Sakit Dr. Sutomo, itu seperti itu. Dan paparannya itu cukup menarik ya, karena judulnya cukup seram gitu ya. Jadi bahaya Son Horeg, ketulian dan kematian. Kan kita juga khawatir siapa yang tidak takut tuli, siapa yang kemudian tidak takut mati dan seterusnya. Itu pasti seperti itu. Yang intinya adalah berdasarkan temuan ilmu pengetahuan
Itu kalau seandainya kebisingan itu sudah melampaui 85 desibel yang ditetapkan oleh WHO, maka itu membahayakan. Yang dimaksud dengan membahayakan ini jangan sampai hanya sekedar dipahami bahwa di situ itu kemudian serta-merta pada saat itu langsung tuli, serta-merta pada waktu itu ada mati, tidak. Sifatnya itu adalah akumulatif ya. Bisa jadi dampaknya itu terasa 1 tahun berikutnya, 2 tahun berikutnya, 5 tahun berikutnya. Jadi dua alasan inilah yang kemudian menjadikan MUI Jawa Timur itu menetapkan bahwa ini adalah diharamkan. Karena tadi itu ada unsur kemaksiatan dan ada doror, ada ida, ada menyakiti orang lain. Jangan lupa bahwa di tetangga kita ketika kemudian parade itu kemudian diiring, itu ada orang yang sangat rentan, ada orang yang tua, ada orang yang jantungan, ada orang yang sakit, ada bayi dan seterusnya. Itu bagaimanapun juga harus diperhatikan. Tidak hanya di lingkungan itu terdiri dari para penikmat, tapi juga orang yang kontra juga harus diperhatikan. Itu seperti itu. Lah, kalau seandainya lagi-lagi ya, kalau seandainya dua alasan ini bisa dihilangkan, kemaksiatannya dihilangkan, kemudian desibelnya itu disesuaikan dengan aturan yang ada, maka hukum haram otomatis tidak ada lagi. Itu seperti itu. Komprominya, bentuk komprominya di situ gitu ya. Tapi selama kemudian misalnya ini tetap diadakan seperti itu, apakah kemudian misalnya, mohon maaf kalau masalah desibel itu, apakah dalam momen pengajian, karena ada yang salah paham, seakan-akan yang dihukumi dan dihakimi itu hanya sound horeg. Apakah itu mengajian, apakah itu sholawatan, atau pertunjukan yang lain. Kalau seandainya suaranya itu seperti itu, maka di atas desibel itu, maka itu juga dilarang. Karena menurut para ahli itu dianggap membahayakan orang lain. Nah, kalau seandainya dua alasan itu kemudian bisa dihilangkan, ya maka memungkinkan untuk kemudian dibolehkan. Karena demikian di keputusan MUI itu, apabila sound horeg itu misalnya desibelnya diturunkan, kemudian siar-siar fusak ya, yang biasa kemaksiatan itu kemudian bisa dihilangkan, ya maka menjadi boleh. Dan itu tertulis secara nyata di dalam keputusan MUI yang 17 halaman itu. Okay. Itu seperti itu. Itu begitu, Mbak. Baik, ada dua poin utama atau alasan yang menyebabkan sound horeg ini mendapatkan haram nilainya di dalam fatwa tersebut. Namun ada ironi yang menarik seperti yang disinggung barusan oleh Kiai Haris, bagaimana acara-acara dakwah melalui masjid atau di pondok pesantren yang kadang berhari-hari ramai begitu ya, itu juga dianggap mengganggu oleh sebagian masyarakat. MUI sendiri apa juga melakukan rekomendasi untuk membuat pengaturan suara dari rumah ibadah dan tempat-tempat keagamaan? Ya, sebenarnya di fatwa ini sifatnya umum, Mbak ya. Pokoknya kalau seandainya di situ terjadi kebisingan gitu ya, maka sebenarnya di situ juga dilarang, meskipun yang punya otoritas untuk membuat misalnya aturan-aturan adalah pemerintah setempat. Oleh sebab itu ya kita rekomendasikan, jangan sampai kemudian misalnya orang merasa dia beribadah, mohon maaf, baca Quran macam-macam, tetangga kiri kanan itu terganggu. Ya jangan sampai seperti itu. Pada suatu kesempatan ini hadis diriwayatkan kalau tidak keliru oleh Imam Abu Dawud gitu. Kanjeng Nabi itu pernah i'tikaf ya dengan banyak orang di masjid. Kemudian ada orang yang jahar, orang yang keras membaca Al-Quran. Kemudian satirnya Gusti Kanjeng Nabi itu dibuka. Ojo rame-rame, ono wong liya. Sejak awal, jadi saya tidak ragu sama sekali untuk mengatakan apapun kemudian kegiatannya, kalau seandainya di situ ada kebisingan, dan kebisingan ini catatannya adalah mengganggu, apapun bentuknya, apakah hajatan, apakah selamatan, apakah apa, kalau seandainya itu adalah mengganggu, dan konteks mengganggu itu mohon maaf, ini bukan ranah kami, ini adalah ahlinya. Kalau seandainya kita ngomong dalam ukuran suara misalnya berapa desibel yang kemudian direkomendasikan, itulah yang harus kita ikuti. Itu seperti itu. Apakah itu selawatan, apakah itu adalah pengajian atau apa. Kalau seandainya melampaui itu, maka dilarang. Itu seperti itu. Saya sama sekali tidak ragu untuk menegaskan itu. Karena banyak pelaku seni sound horeg ini yang menganggap bahwasanya kalau misalkan sound horeg diganti dengan sholawatan bukan lagu DJ, sepertinya diperbolehkan. Itu tidak ya. Tidak sama sekali. Sama ya rata, memang begitu. Mungkin karena beliau-beliau itu mereka itu adalah melihat realitas. Ya kan memang yang ramai sementara ini yang disorot memang sound horeg. Sementara lepas sama sekali terkait dengan sholawatan, lepas terkait dengan misalnya pengajian dan seterusnya.
sebenarnya juga harus ada pengaturan yang sama. Nah, ini ada hikmahnya gitu ya, ada hikmahnya. Kalau seandainya ini sudah nanti regulasi itu terjadi, maka harus disamakan. Ya semuanya butuh keadilan. Kenapa kok kemudian menjadi gaduh? Lebih disebabkan karena merasa tidak adil. Iya. Nah, itu desibelnya gede kok oleh misalnya. Ini desibelnya sebiak kok gak boleh misalnya begitu. Nah, ketika kemudian izin keramaian, apakah itu kemudian atas nama Sonhoreg, apakah itu adalah karnaval, apa macam itu standarnya sama. Kalau seandainya seperti itu, maka di atas itu maka tidak diperbolehkan. Ya maka insya Allah akan ya semuanya harus disikapi adil. Betul. Mulai dari aturan dan juga perizinan. Karena ya kupingnya itu tidak tergantung apakah ini pengajian atau DJ atau lagu apapun ya, semuanya sama. Oke, baik. Ada batas di mana menurut para ahli itu akan terganggu meskipun sifatnya tadi dikatakan akumulatif. Baik, Kiai Haris, kita akan lanjutkan di diskusi setelah ini. Saya akan ke Mas Arief terlebih dulu, menyikapi atau memaknai hasil dari fatwa MUI Jawa Timur utamanya kemarin, Mas Arief. Apakah merasa disudutkan atau justru ada bagian yang bisa diterima secara objektif, Mas Arief? Ya, terima kasih Mbak Pia. Jadi mohon izin Pak Kiai. Jadi kami di Jember ya, pengusaha sound system yang tergabung di GSSC. Sedari awal ketika fatwa itu keluar, kami menghormati. Kami tunduk soal itu. Namun yang terjadi sampai hari ini itu kan mungkin clear hari ini ya. Sudah clear hari ini, yang terjadi adalah kurangnya penjelasan ke bawah. Bahwa orang kan menilainya di bawah itu nggak usah siapa-siapa. Kita aja di sini ketika tidak baca fatwa dengan utuh, maka akan menyimpulkan bahwa Sonhoreg haram. Seluruh aktivitasnya dicap haram. Padahal di situ ada catatannya. Contoh di poin 1-nya fatwa MUI disebutkan bahwa sound system yang menggunakan pengisi acara seronok, tadi sampaikan Pak Kiai, mabuk di situ dan lain sebagainya, kemaksiatan lah. Nah, ini yang kemudian menjadikan haram. Tapi ketika itu dihilangkan, ya, diminimalisir atau dihilangkan, selesai, fatwa itu akan tidak menjadi haram kan begitu. Nah, persoalan ini yang kemudian memang tidak tersampaikan di bawah. Jadi memang mohon izin Pak Kiai, kalau Pak Kiai kan akademisi, tapi masyarakat mungkin dikata di bawah ini mereka tidak akan baca tuntas, langsung mereka bereaksi, hanya ya? Judulnya saja. Ketika ngomong fatwa haram Sonhoreg, itu aja kemudian yang dimaknai. Padahal di situ ada penjelasannya. Dan makanya kami dari sound system itu memaknai itu kita tunduk. Siapa lagi kalau tidak tunduknya ke ulama, kan kami Muslim, itu patokan kami untuk hidup. Jadi ketika berbicara poin 1 itu pengingat bagi kami. Walaupun sebenarnya Mbak Pia bahwa sound system ini terpisah bagiannya dengan dancer, dengan pengisi acara dan lain sebagainya. Makanya itu yang harus kami pilahkan di sini bahwa kami diundang itu sound systemnya, bukan sound system, dancer dan pengisi acaranya. Sementara pengisi acara ini adalah panitia. Jadi ketika fatwa itu muncul, ya ini menjadi pengingat kami bahwa tidak hanya ulama akhirnya, kami pemilik sound system juga akan bisa mengingatkan kepada penyewa, kepada masyarakat, lek kon katene horekan dancer ojo dur-dur oke, kan begitu. Pakai celana, kemudian bagian atas tertutup. Sopan ya, sopan. Beretika, baik. Bahkan kalau bisa kita sarankan syar'i begitu. Tapi kan kembali lagi ke bawah bahwa hampir sama, jatuhnya hampir sama, bahwa fatwa MUI itu nanti akan hampir sama dengan apa yang kita sampaikan kepada penyewa. Karena kami ini jasa kami yang digunakan oleh penyewa. Sementara pengaturan di bawah dan lain sebagainya, ini pengisi acara panitianya sendiri. Yang saya ingin tahu Mas Arief, menurut pakar, paparan suara lebih dari 120 desibel aja ini bisa menyebabkan kerusakan saraf pendengaran. Ambang batas menurut WHO ini adalah 85 desibel. Yang kami penasaran adalah apakah selama ini pelaku seni Sonhoreg ini tidak merasa terganggu, walaupun memang senang ya, tapi apakah tidak merasa terganggu sedikit pun selama ini, Mas Arief? Jadi faktanya kan begini. Kita nggak usah ngomong pelaku, kalau pelaku kan hanya satu orang. Saya pemilik sound system bisa disewa satu RT, satu desa ya. Meliput kru juga dari setiap gelaran. Anggap satu kru 25 orang. Dengan kami ini 26 orang ya. Tapi di situ ada ratusan orang yang mendengarkan. Sebenarnya pertanyaannya kan kepada yang nyewa. Bukan ke kami.
kami ini mau disewa didengarkan satu orang, oke, didengarkan ratusan ribuan orang, nggak ada masalah. Jadi dimanapun teori dari keilmuan, ketika itu suaranya memang tinggi, ya memang mengganggu gitu loh. Jadi mana itu nggak bisa dibantah memang. Cuma dalam konteks begini, kembali lagi yang diterima oleh masyarakat bahwa sound horeg ini desibelnya tinggi, mengganggu sehingga haram. Jadi penegasan set bersyukur Pak Kiai dari awal kita diskusi itu menyampaikan bahwa tidak hanya sound horeg, pengajian pun, sholawatan pun, kalau dianggap itu terlalu bising dan tinggi juga mengganggu, sama jatuhnya. Gitu. Nah ini poin penting bagi kami bahwa oh ya berarti keadilan sosialnya sudah dijalankan. Begitu. Baik, yang ingin kami ulik adalah kami paham bahwasanya sound horeg ini adalah sebuah produk kreativitas begitu ya dari masyarakat yang ingin berkecimpung di dunia musik utamanya. Tetapi sering dikaitkan dengan hal-hal ekstrim seperti yang dalam fatwa tadi disampaikan, maksiat sampai kekacauan bahkan. Nah, apa yang sebenarnya yang salah dalam komunitas ini selama ini bertahun-tahun berkembang? Kita akan ulik setelah ini bersama dengan Mas Arief dan juga Kiai Haris. Dan saudara, kami akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami dalam Sapa Jumpa.